Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rinaldi Maulana dan Muhammad Rizky Firdaus akan mempresentasikan mengenai ketepatan dalam memahami budaya film, buku, dan lagu. Dan tema yang diangkat untuk kali ini adalah film Sikabayan 1975 yang dimana diperanin oleh Kang Ibing. Selanjutnya berikut adalah cuplikan 2 menit pertama untuk film Sikabayan tahun 1975 yang diperankan oleh Kang Ibing. Berikut cuplikannya. Kita masuk ke presentasi. Setelah tadi kita melihat cuplikan dari film Sikabayan, terdapat informasi umum yang dimiliki dari film Sikabayan ini, di mana film ini berjudul Sikabayan, tahun rilis di tahun 1975 di Indonesia, dengan genrenya komedi dan memiliki durasi sekitar kurang lebih 106 menit atau 1 jam 46 menit, dan diproduksi oleh PT Tuti Jaya Film dan diproduseri oleh Tuti S, di mana juga ada sutradaranya Sofyan Syarna atau juga Bai Isbahi karena terdapat perbedaan sumber ya. Dan penulis naskahnya juga Bai Isbahi atau Sofyan Syarna. Dan film ini menggunakan bahasa Indonesia dan juga beberapa part menggunakan bahasa Sunda. Untuk pemerannya ada Kang Ibing atau Raden Aang Kusmayatna sebagai Sikabayan, lalu ada Leni Marlina sebagai Nyi Iteng, lalu ada M. Panji Anom sebagai Abah, dan juga pemeran pembantu lainnya seperti Tati Saleh, Rahmat Hidayat, Tuti S, Sup Yusuf, dan juga Adang Mansyur. Lalu untuk sinopsis ceritanya, yaitu si Kabayan melamar Iteng meski awalnya ditolak oleh Abah. Keduanya akhirnya menikah. Namun
Setelah menikah, tampillah sosok Kabayan yang penidur, pemalas, hingga Iteng pun merasa malu dan akhirnya pergi ke kota. Dari situ muncullah masalah penculikan dan pemerasan yang melibatkan Iteng, sementara Kabayan berusaha mencarinya. Berbeda dari tokoh legenda yang hidup di kalangan masyarakat Sunda, film ini menonjolkan sisi kepolosan Kabayan yang dikemas menjadi komedi. Lalu untuk catatan lainnya, Si Kabayan film tahun 1975 ini merupakan film layar lebar pertama yang mengangkat tokoh Kabayan yang merupakan cerita rakyat Sunda yang awalnya tuh berkembang dari secara lisan. Film ini menjadi awal dari sederet adaptasi Kabayan berikutnya, termasuk era populernya Didi Petet dari tahun 1989 hingga 1994 hingga versi modern Kabayan jadi milioner di tahun 2010. Lalu untuk pengenalan tokoh pertama adalah Kabayan. Dia itu memiliki sifat yang pemuda desa yang santai, pemalas, dan suka tidur. Namun sebenarnya tuh dia tuh cerdik dan banyak akal. Lalu selanjutnya berasal dari cerita rakyat Sunda yang hidup turun-temurun dan menggambarkan kepolosan dan kearifan lokal. Kabayan ini tuh. Lalu Kabayan pun sering diremehkan karena penampilan sederhananya, tapi justru mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang tak terduga. Lalu selanjutnya ada pengenalan tokoh dari Nyi Iteng yang merupakan gadis desa yang cantik, yang polos, dan juga setia. Sekaligus tuh motivasi terbesar dari si Kabayan. Lalu Nyi Iteng ini juga sikapnya tegas, harga dirinya tinggi. Lalu dia tuh sampai nekat merantau ke kota karena malu atas kemalasan dari suaminya atau si Kabayan. Yang terakhir dia tuh menjadi pengingat bahwa pentingnya kerja keras dalam rumah tangga. Yang ketiga ada tokoh dari Abah, di mana Abah ini tuh merupakan ayahnya dari Nyi Iteng sekaligus mertuanya Kabayan yang berwatak keras dan juga mudah marah. Dan Abah ini pun mewakili petani tradisional yang menjunjung tinggi etos kerja dan tanggung jawab. Dan Abah pun juga merupakan pemicu konflik utama karena membenci Kabayan yang dinilai Abah ini tuh miskin dan juga pemalas. Lalu ada unsur budaya dari Kabayan ini. Yang pertama ada humor Kabayan yang mencerminkan tradisi heureuy, yaitu candaan kritis khas Sunda untuk menyampaikan sindiran sosial dengan cara yang menghibur. Yang kedua, Kabayan mewujudkan prinsip someah hadeka semah, yang berarti someah yang berarti ramah dan hadeka semah yang berarti menghargai. Ia tetap ramah namun teguh pada jati dirinya. Yang terakhir ada falsafah agul kupayung butut, di mana kebanggaan pada identitas sederhana sendiri lewat kejujuran diri dan kerendahan hati. Pas atau cocok dengan sikap Kabayan yang tak minder meski diremehkan orang kota. Nah, untuk selanjutnya mengenai keterkaitan dengan nilai Pancasila akan disampaikan oleh Renaldi. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam film Si Kabayan 1975. Yang pertama tuh Kabayan kerap diremehkan, dicemooh, dan direndahkan oleh kalangan elit kota hanya karena dia berasal dari desa dan penampilannya sederhana. Terus kemudian film itu menyoroti pentingnya memperlakukan setiap orang secara setara tanpa memandang status sosial atau asal usul. Kemudian sikap Kabayan yang tetap santun dan tidak dendam meski dihina justru mencerminkan sisi beradab dari nilai kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya ada di sila kelima, keadilan sosial, di mana film ini memperlihatkan ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat desa. Kemudian warga kota ini kerap mengeksploitasi tenaga dan sumber daya orang desa demi keuntungan semata, tanpa peduli nasib para petani. Kemudian menyuarakan perlunya keadilan dan pemerataan kesejahteraan antara desa dan kota. Baik, selanjutnya ada di kesimpulan, yaitu film Si Kabayan tahun 1975 yang diperankan oleh Kang Ibing ini bukan sekedar komedi, tapi mengangkat tokoh cerita rakyat Sunda yang syarat nilai budaya dan kritik sosial. Kemudian melalui sosok Kabayan, film menyampaikan kearifan lokal Sunda, di mana mengandung kesederhanaan, keramahan, dan keteguhan pada jati diri. Kemudian konflik desa kota dalam film ini mencerminkan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Selanjutnya, pesan utamanya adalah pentingnya menghargai setiap orang
tanpa memandang status serta mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat kecil. Berikut daftar pustaka sumber yang kami dapat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.